Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah ya. Saat ini kita belajar melalui aplikasi online atau belajar secara daring dari rumah masing-masing ya. Tetap semangat dan jaga protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan tidak keluar rumah apabila tidak ada yang terlalu penting. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk yang selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian. Apakah di sini ada siswa yang tidak masuk? Tidak, Bu. Baik. Jika kalian hadir semua di pembelajaran pada hari ini, langsung saja kita memulai belajar. Sebelum memulai belajar, seminggu-minggu sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai sel, jaringan, organ. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali apa itu sel, jaringan, dan organ. Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Sel ini terbagi menjadi dua, yaitu ada sel hewan dan sel tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu adalah jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki fungsi yang sama. Selanjutnya yaitu ada organ. Nah, di sini organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang mempunyai fungsi yang sama. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu ingesti yang merupakan proses memasukkan makanan ke dalam mulut, digesti merupakan pencernaan, absorpsi merupakan penyerapan, dan defekasi merupakan pengeluaran. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut, proses pencernaan dimulai. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel melintasi membran sel. Molekul yang tidak digunakan dan dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi seperti keringat dan urin. Makanan yang tidak tercerna berupa feses akan dibuang melalui anus. Proses ini disebut defekasi. Pencernaan makanan terbagi atas dua macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan mekanis salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Pada pencernaan kimiawi, terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan, seperti enzim amilase pada mulut. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ tambahan atau aksesori. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar satipa, hati, kantung, empedu, dan pankreas merupakan organ aksesori yang membantu pencernaan mekanis dan kimia. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air ludah atau saliva. Air ludah mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, dan enzim amilase yang dikenal sebagai enzim ptialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi.
Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam teka atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus menuju esofagus atau ke kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas dan yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut dengan gerak peristaltik. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton, campuran dari polipeptida dan asam amino. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sphincter, yaitu otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter. Usus tengah atau jejunum dengan panjang sekitar 7 meter. Dan dengan panjang sekitar 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan makanan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan makanan dilanjutkan ke jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Struktur usus manusia memiliki lipatan-lipatan baik bagian luar maupun bagian dalam. Semakin luas bidang permukaan bagian dalam usus, semakin banyak villi yang terdapat akan menyebabkan proses penyerapan yang terjadi juga akan semakin efektif. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon naik, kolon mendatar, dan kolon menurun, dan berakhir pada anus.
Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau yang disebut dengan sekum. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimkannya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Bakteri Escherichia coli mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut feses dan dikeluarkan melalui anus. Baiklah, untuk materi selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang organisme. Organisme merupakan makhluk hidup yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Organisme merupakan makhluk hidup yang memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya, yang pertama, yaitu bernafas. Yang kedua, yaitu bergerak. Yang ketiga, memerlukan makanan. Yang keempat, beradaptasi. Yang kelima, peka terhadap rangsangan. Baiklah anak-anak, materi pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang sistem organ. Sistem organ merupakan sistem yang mengatur kerja organ. Di sini Ibu telah mengambil contoh yaitu sistem pencernaan makanan, di mana sistem pencernaan makanan ini prosesnya yaitu makanan masuk ke dalam mulut, setelah itu lanjut ke kerongkongan, masuk ke lambung, ke usus 12 jari, usus besar, dan ke rektum. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat, tetap belajar walaupun pembelajaran berlangsung dari rumah masing-masing dan menggunakan aplikasi online. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.